في قلوب المؤمنين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور rahim. Guru kita yang sangat kita muliakan dan kita cintai, Haji Abu Salim, semoga Allah berikan sehat walafiat, semoga Allah berikan banyak umur, berkah ilmunya untuk kita semua. Dan saudara Lutfi, saudara Ustaz Habib Sadam Al-Jubri, dan para asatidz yang lain. Ustaz Gi katanya. Sehat walafiat. Pagi hari ini kita acara maulid pengajian bulanan. Ada satu ucapan Nabi Rasulullah mengatakan, la yara wajhi salah satu anfusin yaumal qiyamah. Ada 3 orang, salah satu anfusin, ada 3 orang, la yara wajhi yaumal qiyamah. Dia gak bakal bisa lihat wajahku nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min. Orang kalau cinta pasti dong bisa lihat wajahnya. Jangan lagi namanya Nabi yang gak mau dilihat wajahnya. Kita kalau punya orang tua, jangan lihat muka gua dan itu anak udah hapus dah. Kita kalau punya kekasih dia bilang, gua nak dan muka lu sudah enak. Ya, buat kekasih. Bang, mulai malam ini lu jangan ke rumah lagi nih. Bapak, gue lihat muka lu begah. Udah enak kan? Itu urutan manusia yang dari mulai bawah sampai ke atas. Kalimat jangan lihat lagi muka gua. Apalagi Nabi Muhammad. Kita menghindar nih. Dalam kitab yang sering Ustaz Agus baca, Tantul Kaul, itu awal dari bakti orang tua. Itu ada hadis nih. Ada 3 orang yang Nabi gak mau lihat wajahnya. Bukan Nabi kesel atau benci, tapi jangan lihat wajah gua dah, kalau bahasa kita bilang. Kita mau tahu siapa itu orang-orang yang gak mau dilihat sama Nabi. Pertama adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka sama orang tua. Sama orang lain dia harmonis, sama kiai, ustaz, sama habib, dia bolak-balik cium tangannya. Nyak babanya gak mau cium tangan, geli. Babanya, nyaknya, tangannya pada kisut. Orang lain dia tangkap tangannya, awas mau jalan. Babanya udah pakai tongkat, gak dipegangin jalannya. Padahal mereka yang orang-orang alim sama bapak ibunya yang lahirin, mulia mana coba? Surga ada di mana adanya itu? Kedua orang tua retonya. Jadi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita meninggal dunia sebagai anak atau ibu bapak meninggal dunia kita masih tercatat orang durhaka sama orang. Dia masih punya bapak nih, masih punya ibu. Kalau yang masih punya, sayangin dah, girangin dah, senengin apa yang dia mau. Dia lagi sehat, tandanya keringatnya masih ada, tawarin makan enak-enak. Yuk kita makan soto maknya, warung Padang yuk. Gak punya mobil, sekarang banyak mobil pakai online doang. Kalau mau lega, mobil yang bagus, busway, lebih lega lagi. Ajaknya kita jalan-jalan, turunin tuh semuanya lauk pauk. Kali-kalinya bapak kita yang masih hidup biar ngerasain makan enak. Jangan kangkung mau bayam. Kenapa mengirim orang tua yang masih punya orang tua nih? Sekali-kali ajak hiburan ke Kuitang ke Keragunan ke Saudara Kunyuk. Itu orang tua tuh kelihatannya ampiang. Ajak ke pinggir laut sana. Sekarang mas saya punya gaji nih, alhamdulillah. Habisin bakal emaknya, bapak apa ibu. Hari itu mulai jam 8 sebelum kebangan, pokoknya kelar. Ini habisin dulu. Wow, kapan mau ngilangin coba? Bapaknya gak senang, ustaz bapaknya beli kain BHS 5 ala dikit.
Yang gajah nongkrong mau dibeliin. Oh lain nanti itu yang dipakai kainnya dari anaknya, pahalanya besar, rizkinya insya Allah, duitnya gak putus-putus. Tapi kalau punya duit putus gak laku. Kalau orang tuanya masih iya, ada anak pangkat yang ideal tuh, yang masih orang tuanya hidup nyayangi. Wow, ini mah udah meninggal dunia diperhatiin. Wah, ini mah kelas pertama ini. Waladun soleh ini. Nah kalau kita dulu, mohon maaf, yang punya orang tua meninggal dunia, gak pernah ngerasain girangin dia, udah kita ngakuin. Ada orang tua masih hidup cepat banget. Kapan Israel tiba kemarin begitu? Udah kebentang, udah tua, banyak amboknya, banyak macam-macam. Namanya orang udah tua, kepala 7/8 udah macam-macam. Kadang-kadang yang tinggi gitu. Sampai itu anak bilang, Ustaz doain kayak kapan si Israel mampir ke rumah saya. Berarti itu betah apa gak betah tuh ditinggal orang tua. Udah meninggal sekarang dua-duanya. Saya orang tua saya dulu meninggal dunia. Seragu Salim dua-duanya meninggal dunia. Baru nyesel dah sekarang dah. Kita mau ajak kuitan udah gak ada. Mau beli gado-gado yang enak udah meninggal. Mau ajak kemana sekarang? Apa? Di kuburannya kita beli nasi padang bungkus, makan siapa coba? Kita beli NBAS, taruh di mesanya, yang ngambil siapa coba? Makanya kata Ustaz Agus Salim benar itu, sekarang kita kangen, rindu sama anak yang soleh. Yang ideal anak yang sukses emang, sukses soleh. Oh itu mah dambaan itu, sukses. Dan jadi direktur, jadi direktur bank, soleh lagi. Orang tua masih hidup. Tiap tahun itu orang tua ditawarin umroh. Waduh enak. Bapaknya tawarin lagi, Pak, mau kawin lagi, Pak. Waduh. Lalu anaknya sukses. Kemarin dari sana kan, Pak. Ganti lagi, Pak ya. Iya dah. Paling banyak Pak. Ini kan baru tua. Anak nyariin. Gimana Pak yang potongan begini, mau gak nih? Ini begini bagus soalnya nih, gak boleh ada tahil yang berkat, dia datang aja nih. Waduh, dia setuju gak? Setuju aja. Udah sukses, soleh lagi. Cuman kadang-kadang kalau dunianya sukses dan dia akhiratnya soleh, mohon maaf, kadang-kadang jarang anak sukses soleh. Ada, cuman jarang. Nah, kok sukses, kadang-kadang gak soleh. Cuman kita prihatin kalau cuma sukses doang gak soleh. Kan kita udah diajarin ada satu sejarah. Orang Padang punya anak namanya Malik. Sukses perniagaannya, bisnisnya hebat, durhaka sama ibunya. Sampai dia balikan dalam sejarah. Apa tuh Malik Pundang itu orang yang pengangguran? Bukan, sukses tapi durhaka sama orang tua, gak soleh. Ya gak Bu? Di zaman Nabi ada namanya Alqamah. Sukses perniagaannya, hebat bisnisnya. Hampir-hampir waktu meninggal dunia Nabi mau bakar itu si Alqamah. Gak dapat ridho dari ibunya. Sukses, gak soleh. Ya kalau anak kita potongan kayak Cipinang Lontar gini kan gak ada di direktur kan ya anak kita kan. Tampang muka sih muka kayak ada kayak gini. Bukan kecilin. Dari tampangnya beda sih ya. Ya mohon maaf nih, biarin nggak jadi direktur dah. Barangkali nggak sukses banget, biarin dah. Tapi kita dambakan dia pada soleh, udah waduh, udah kira. Saya yakin tadi Ustaz Agus sudah melihat secara muka siapanya, dilihat ini anak-anak yang hadir, pemuda-pemuda soleh semua ini. Ya Allah, Robbana dipegang sama dia bunyi. Hidangan bertiga habis. Pisang di depan 3 menit dibungkus. Apakah girang ke orang tua? Kita kalau punya mantu atau bini, punya suami yang begitu tuh, ya Allah, cari bini, istri-istri, cari itu suami-suami yang begini-gini nih, yang mau jadi pimpinan. Insya Allah dah, perempuan-perempuan yang punya suami begitu, insya Allah gemuk, makan berkat dulu.
Gak sukses, ya urusan dunia dah masing-masing. Gagal karena hal ini, gagal relasi kita gak punya, gagal gak punya untung, gagal gak punya modal. Asal soleh aja, Nabi nyebutkan bukan suksesnya. Waladun atau waladun solihin jadul laut, anak yang soleh, yang ingat orang tuanya doain. Jadi kalau kita punya durhaka sama orang tua, mohon maaf, Nabi ogah melihat wajah-wajah anak yang durhaka. Ziarahin kuburannya, kalau kita mampu jalan ke Muara untuk ziarahin, bawa Yasin dah. Hujan mulu Ustaz, bikin dah di rumah baca Yasin dua orang, 3 orang untuk nyak kita, bapak kita. Gak apa-apa, 3 orang sampai. Awalnya kalau ada awalnya bikin awal dah. Nah sekarang zaman pandemi Ustaz, jadi corona. Ya udah undang 5 orang. Ya habis gimana orang-orang kan malu Ustaz kalau acara awal pakai gemboli, nasi berani, gemboli ini. Udah kita bikin di singkong 1/2 kilo. Yang rebus campurin di atasnya gula pasir sama apa namanya itu? Sama kelapa, teh manis hangat-hangat. Enak itu. Yasin juga sama dibaca sampai habis. Ya enggak? Udah sama. Waduh, dah sama. Jangan diundang, jangan ngomong kemana-mana. Pan haul di sana pakai mobil rebus. Kenapa? Berarti orang punya opet perhatian sama orang. Wah, ayo deh yang udah meninggal dunia. Agar kita jangan sampai menjadi anak yang Nabi nggak mau lihat anak durhaka. Orang pada harmonis, mana wali-wali menjelang bulan Ramadan ziarah dari pulaunya Hasanuddin sampai ke Bali, sampai ke Madura. Babanya di pimpinan lontar pimpinan Muara kuburannya dia punya mesan rontok, sampai kelihatan namanya. Datang ke kuburan umum, bapak saya di sini kuburan di mana ya? Tulang pinggang diri. Di mana Mas? Kuburan orang tua saya di sini. Di mana kuburan? Berarti kalau kuburan orang tua susah dicari, padahal di situ tempat dia diri. Itu tuh anak jarang apa sering ziarah. Apa dibilang? Kok biasanya begini ya? Udah coba. Itu berarti tuh anak sering apa jarang? Jadi kita sebagai anak, kalau kita sebagai anak, diharapin banget amanya bapak kita di kuburan. Kalau ibu-ibu barangkali ada fitnah dan sebagainya di rumah juga sampai. Kita udah jari mengguru-guru kita doa anak kepada orang tua di lontar kuburan di Muara sampai. Yakin tuh sampai. HP aja yang jauh ke Bali sampai WA-nya. Apalagi Allah aparatnya malaikat nyampein doa Yasin dan zikir kepada orang tua sampai. Yang dibahas dalilnya ada apa enggak? Kalau nggak percaya lu mati, gue doain dalilnya. Betul nggak? Dalilnya apa? Ayatnya apa? Ada sesuai pada enggak? Ya, lu ngamplopin kagak. Gue suruh nanya dalilnya, suruh cari-cari. Jawaban, ada dalilnya. Jadi kan kita ketok gitu, pakai cincin. Udah yakin mau lama deh. Jadi jangan sampai anak yang durhaka itu yang gak dilihat sama Rasulullah dari kiamat. Jadi terus yang masih hidup sayangin. Minyak kita masih hidup alhamdulillah lebih. Oh nyanyi ya Allah biar gini-gini. Yakin Ustaz ini termasuk ibu yang solehah ini. Nah, banyak ibu muda tua boro-boro dia mau ngaji. Gini hari udah pakai training. Dia sabun sepeda. Ya itu masih punya jatuh syukur. Yang sabun karena kita dibaca. Ini yang Sabtu baru minggu, gua tuh, ini potongan kayak begini-gini nih. Naik sepeda, pakai masker gini nih, masker. Oh, udah mulutnya bau, disedot ke hidung goblok. Usah pakai masker cuma takut doang ada rahasia. Kakeknya pakai kain langsung nyapu. Murid lihat, syukur gitu Ustaz nyapu nalu. Jadi gue pakai gini, gue takut aja. Protokol kesehatan masalahnya. Ada kagak enak, kita begini ya. Ngesek napas. Mulut kita mau jengkol, keluarin. Biar bersih. Disedot lagi gitu, goblok. Coba dah, kalau gak percaya. Kan masih punya HP semuanya. Pakai nih masker yang bener nih. Foto, percis kayak kunyuk. Ya Allah, jadi oleh karenanya ini orang tua kita alhamdulillah nih. Doain biar dalam keadaan sehat selalu. Yang kedua yang gak dilihat siapa?
Yang kedua, watariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku, nggak mau sunnah-sunnah Nabi. Sekarang banyak orang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Dalam sholat berjamaah aja kan Nabi anjurkan istawu sufufakum wa in tasfukum min tamami sholat, sempurnakan, rapatkan barisan-barisan kalian, itu sebagai sempurnanya sholat. Menurut Nabi begitu. Jangan takut, sempurnain. Di antara kawan kamu ini sehat, kamu menghadap ke Allah, Allah jamin. Itu sunnah Nabi suruh rapetin. WHO jaga jarak. Jadi yang sekarang berjalan di masjid sunnah Nabi apa sunnah WHO? WHO sekarang pakai ituan tuh, isolasi kayak orang main dampuk. Jadi kalau ada masjid-masjid rendang-rendang itu bukan jalan sunnah Nabi, sunnahnya WHO. Siapa yang meninggalkan sunnahku, aku gak mau lihat wajahnya. Pagi suruh duha, gak mungkin kita kuat sampai 8 rakaat. Gak mungkin kita gak kuat 6 rakaat. 4 rakaat sedang, 2 jalanin sunnah Nabi, sehat. Duha nih, ntar sunnah Nabi itu, biar itu semuanya sehat. Insya Allah dengan salat duha kita minum air hangat putih, sehat insya Allah. Yakinnya sama Allah, imun kuat, iman mantepin. Imunnya kuat, iman lemah, urusan sama orang akhirnya. Imunnya kuat, gak sakit saya disuntik vitamin. Ini vitamin A, vitamin A, vitamin D. Waduh, semuanya badan semua vitamin A biar imun saya. Boleh, cakep, tapi iman ente. Kalau imannya kuat, insya Allah gak buruk sangka sama orang. Karena orang banyak gak buruk sangka loh. Dan jangan deh sholat kayak begini, ada orang batuk, corona. Salaman kagak mau, cium tangan gak mau. Kenapa? Dia punya dugaan buruk sangka. Di tangan temannya itu banyak corona, virus pada nempel, 3.000 pada nempel kayak nyamuk ini. Orang buruk sangka, sejadah ditinggalin, gak mau pakai sejadah orang. Kenapa? Ada corona, emang itu lihat. Pernah ngeliat virus corona? Ustaz tanya sekarang, pernah lihat kentut gak? Betul gak? Tapi kentut ada gak itu? Gak ada, apa adanya? Bau? Kentut terbagi 2, ada keras-keras, ada yang mengundang jadi pinggang, dan tuh nyemprot. Nah itu angin kan bakal ke atas, mampir ke hidung orang, fitnah dah. Ente orangnya ente orang, oh tidak Ustaz, harusnya orangnya loh. Fitnah gak semuanya? Ini corona gak kelihatan, banyak kan fitnah? Nah, banyak. Orang sakit lambung, udah corona. Betul gak? Kemarin ada kecelakaan, jatuh dari motor, bawa ke rumah sakit, gak sebut nama orang kita. Pulang corona Ustaz. Akhirnya batal tuh corona, dibayar 6 juta, gak ada corona. Boleh disolatin di musola. Jadi perdagangan bisnisnya udah jelas. Kentut dah ada, bukan kebijakan gak ada corona, cuman yang hidup untuk untungan di corona banyak, belum vaksin dan sebagainya. Percaya? Ada, kentut ada nggak kentut? Ada. Mana ada yang kentut? Yang kena fitnah 4 orang. 5 orang ngobrol. Yang benar kentut masa? Ini yang 1 pakai negor, ente 2. 4-4-nya nggak ngaku, kata dia setan kali gitu. Kalau tetap dulu sangka ini. Ini sekarang ini zaman kentut, zaman fitnah. Padahal itu kentut nggak bisa dilihat kan? Tapi yakin nggak? Yakin. Corona virusnya kelihatan, siapa yang lihat coba? Kalau kita lihat itu gambaran corona virusnya kayak buah rambutan kayak gini. Tapi yakinnya sama WHO, Allah deh yakin. Apalagi tambah lagi seorang vaksin, apalagi macam-macam. Itu yang diyakinin. Sama Nabi, wudu silahul mu'min, wudu seenggaknya orang beriman bakal bersih. Gak percaya, yang percaya di tangan. Di tangan, cuci tangan, mau makan kagak. Sempurna mana wudu cuci tangan coba? Ya tahu. Percaya sama Nabi, jadi sehat, sholat, jangan tinggalkan sunnah-sunnahnya.
Sunnah yang paling gede pahalanya apa? Ngaji, udah ada lagi deh. Sunnah yang paling gede pahalanya duduk kan? Pahala bertindaknya, jalannya, pahala dengerinnya. Enggak duduk, bawa kitab, enggak duduk, bawa tulisan, pulpen, duduk doang, gelonjor, senderan, tidur. Masih bagusan dia adanya di Masjid Taklim sama orang sholat 100 rakaat, enggak ngapa-ngapain, duduk gelonjor. Dan mulai datang Ustaz Agus bilang, ya Rabbi bil Mustafa. Udah kelar, tulis kagak, ilmu dapat, numpang tidur. Nabi mengatakan masih bagusan dia nih. Kenapa? Ya Allah, dia adanya di mana? Ada yang majlis taklim, yang lain diampunin, ya Allah diampunin. Ini Jabir gimana? Udah dapat ampunan juga. Kok gitu enak itu? Sama orang sedekah, orang tahlilan, duduknya di pojok, nggak amin, tidur, berkat keluar dapat nggak dia? Berkat keluar dari tuan rumah, dapat nggak dia? Kenapa sebenarnya? Adanya di mana dia? Kalau orang sedekah di sini, dia adanya di sono, di muara nggak dapat. Ngaji kuping doang, besok gue sekian malas di rumah, nggak dapat besek di rumah. Yang dapat besek kalau datang hadir lihat guru, dengerin, apalagi lebih besar lagi pahalanya udah ngaji ngamplopin guru, ya Allah, pahalanya kayak karung terigu. Itu namanya ada perhatian sama guru. Nah tadi Ustaz Agus begitu tuh, jangan bayar. Kata guru mah begitu, nggak mungkin targetin ngaji, ayo. Anak siapin rumah tuh pada ngaji anak muda daripada nggak ngapain ngaji. Ya cuman guru, nggak bayar, nggak bayar. Kata guru, murid punya pikiran, emang guru lu malaikat, nggak kenal pulsa, nggak pakai beras, nggak pakai listrik. Ya boleh juga mas sebulan sekali. Ibu yang kelihatan pikirannya kayak ini, kasih ibu kasih guru. Guru menargetin enggak, tapi ada perhatian beda. Orang perhatian murid sama guru, lain, coklatnya kok beda. Guru, Ustaz dari mama, dari bapak, waduh, salah sama mamanya. Kalau dia buka, merahnya ada 3 biji. Merahnya ada 3, doanya lain. Waduh, mudah-mudahan murid saya bulan ibunya doain. Cium tangannya biasa aja, perhatiannya begitu tuh. Ada yang tahu. Sampai titik guru lepas nggak ada. Nggak ada perhatian sama guru. Ya Allah, guru kan manusia. Jadi ini bukan nganjurin kalau beliau ngomong nggak boleh begitu. Sama, bukan aja di sini juga sama. Ya artinya sama juga orang nyambit ke tembok, maksud nyambit ke sana, berbalik kemana? Dirinya jadi itu perhatian sama guru. Guru matematika nggak bisa ngajarin aksornya bener. Guru bahasa Inggris, apa itu guru bahasa Inggris? Guru bohong. Guru bahasa Inggris bohong. Tulisannya BLUE, gue. Bisa lain guru bahasa Inggris. Bukan gue, bodoh. Tulisannya panjang, bacanya singkat, kan bahasa bohong. Nah untung punya buat orang sini. Apa artinya blue, biru? Oh kalau kampung saya yang nonton blau. Lain belanja di warung-warung ada blue, nggak jual. Ini pak, oh ini namanya blau. Jadi bahasa Inggris, bahasa bohong, tulisan lain, bacanya lah. Nggak bisa nih menciptakan anak yang soleh. Guru olahraga ya nggak bisa, semuanya guru apa tampil, guru IPS, guru apa ada misalnya, nggak bisa. Yang bisa menjadi anak soleh, nyenengin orang tuanya, udah meninggal bapak ibunya bakal ngajiin, wah didikan guru-guru ini tidak penting supaya kita mendapatkan sunnah Nabi yang paling gede adalah majlis yang ketiga yang tidak dilihat oleh Nabi setelah orang yang durhaka sama orang tua. Yang meninggalkan sunnah Nabi, nggak mau sunnah Nabi. Yang ketiga adalah man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang yang nggak mau baca selawat. Orang yang nggak baca selawat, apalagi saat Nabi sebut namanya dia baik, cicing baik. Minimal Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kalau
bisa pagi baca salawat 10 kali di salat subuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 10 kali. Enggak bisa 5 aja. Enggak bisa Ustaz 2. Ya berapa? 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, sebelum saya akhiri, ini kena temanya terakhir salawat, baca salawatnya biar berkah ya. Ayo saya mulai, enggak usah pakai rebahan dah. Salawat bareng-bareng ikurnya ya. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. 2, 3. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian